Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan tak lupa juga selawat beriring salam, marilah sama-sama sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai alam Islamiah, dari alam kebodohan sampai alam penuh ilmu pengetahuan. Dan penghormatan Tuan kepada Abi selaku pimpinan Dayah Sirajul Huda beserta keluarga beliau. Dan penghormatan Tuan kepada guru-guru mandum yang semubuk urang maupun yang semubuk malam. Dan penghormatan Tuan kepada santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Dayah Sirajul Huda. Hana lupa yang lim mukadimah langsung lentamang dalam acara pidato long yang berjudul Ayah Pahlawanku. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di balik kesuksesan kita hari ini tidak luput dari keringat seorang makhluk Allah yang kekar badannya, pantang menyerah dalam keadaan, situasi dan kondisi. Dan ia pandai menyembunyikan kesusahannya dan kegundahan hatinya. Dan ia rela menanggung aib anaknya dan isterinya. Dan bila ia lapar, ia mengikat perutnya untuk menutupi kelaparannya di hadapan keluarganya. Dan matanya yang tajam seolah-olah dia tidak mengenal kesedihan dan air mata. Walaupun sebenarnya hati kecilnya yang selalu luput dalam kesedihan karena mengingat kebutuhan rumah tangga. Siapakah beliau? Beliau adalah ayah kita tercinta. Ayah memang tidak melahirkan kita dan tidak mengandung kita. Tapi perjuangan seorang ayah memenuhi kebutuhan rumah tangga butuh tantangan hidup dan mati. Maka mari kita semua berbakti kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan sia-sia hidupnya, karena masih ada beberapa perjuangan seorang ayah yang luar biasa. Seperti dalam sebuah cerita, seorang ayah tukang memotong kayu. Pada suatu hari, ia pergi berangkat kerja. Dan anaknya berpesan kepada ayahnya, "Ayah, pulang nanti boleh ini ya." Ayahnya pun menjawab, "Iya anakku." Padahal di saat itu orang tuanya tidak ada duit 1 rupiah pun. Tapi ayahnya menjawab dengan iya. Lalu ayahnya berangkat kerja dengan penuh semangat karena mengingat satu pesan buah hatinya ketika ia sampai di tempat kerja. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan sangat giat. Dan tiba-tiba terjatuh dahan pohon ke atas kakinya dan ia tergelentang tanpa ada yang satu pun yang membantunya. Dan hari pun mulai panas. Keringat ayah tersebut mulai keluar dan darah pun telah keluar dari kakinya. Badannya semakin lemas dan mukanya semakin pucat. Dan di saat itu belum ada tanda-tanda bantuan. Ayah itu hanya bisa menangis dari pagi hingga hampir malam karena mengingat anaknya sedang menunggu di rumah. Dan ia berdoa kepada Allah sambil menangis, "Ya Allah, selamatkan kami dan berilah pertolongan kepada kami agar kami bisa pulang. Ya Allah, selamatkan kami, berilah pertolongan bagi kami untuk menghadapi musibah ini supaya kami bisa pulang membawa nafkah
untuk anak dan isteri kami. Dengan kuasa Allah, kayu tersebut tergeser dengan sendirinya. Dan keadaan ayah yang lemas itu, sedikit demi sedikit menggeser kakinya dari dahan kayu tersebut. Sambil mengucap, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa kami. Hari pun mulai gelap. Anaknya dan istrinya sedang menunggu di rumah. Sambil berkata anaknya kepada ibunda, Ayah, kapan pulang bunda? Bunda pun menjawab, sebentar lagi anakku, sambil wajah gelisah. Sedangkan ayahnya di luar sana sedang bertitih-titih meminta pinjaman untuk membeli pesanan anaknya. Akhirnya ia berjumpa dengan sahabat lamanya dan menceritakan tentang musibah tersebut kepadanya dan meminta pinjaman. Dan sahabat tersebut meminjam kepadanya tanpa ragu-ragu. Setelah itu ayah pun pulang ke rumah dan berkata anaknya, "Hore, ayah pulang." Ayahnya mendekati anaknya sambil memeluk anaknya, sedangkan di matanya berkunang-kunang karena menahan kesakitan dan kesedihan. Anaknya bersorak gembira, sedangkan ayahnya melihat dari kejauhan betapa senangnya anaknya. Sedangkan ayahnya belum makan dari pagi hingga malam sama sedikit pun. Hadirin-hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Betapa besarnya perjuangan seorang ayah untuk anaknya. Ada yang pergi ketika ayahnya pergi dengan keadaan selamat, ketika ia pulang membawa jenazah. Gimana perasaan kita? Ada yang musibah kebakaran dan lain-lain. Ketika kita udah sukses, mempunyai jabatan dan pangkat yang tinggi, pernahkah kita bertanya kepada orang, di mana ayah kita? Pernahkah kita bertanya, di mana kuburnya apabila dia sudah tiada? Dan apa pernah kita mendoakannya? Hadirin hadiran kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jasa mereka tidak bisa kita balas. Ketika mereka sudah meninggalkan dunia ini, kita tidak bisa mencium tangannya. Kita tidak bisa memeluknya lagi. Tapi kita hanya bisa melihat baju dan batu nisannya. Maka marilah semua kita berdoa kepada mereka. Ya Allah, ampunilah dosa mereka dan berilah kesehatan kepada mereka. Dan panjangkanlah umurnya, berkatilah kehidupannya. Dan selamatkan iman mereka apabila ajal tiba. Dan apabila mereka sudah Engkau panggil, ya Allah, jauhilah azab kuburnya, lapangkanlah kuburnya, dan lancarkanlah persoalannya dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ya Allah, terimalah doa kami dan jadikan pahala Al-Fatihah ini kepada orang tua kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah menerima doa kita dan memberi kedua orang kita di surga. Dan yang paling penting ialah kita sebagai anaknya harus menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa mendoakannya ketika ia sudah tiada. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.